Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Amelia Madonna. Apa yang dilakukan guru dan kepala sekolah setelah observasi kelas? Dan bagaimana cara mengisi dokumen tindak lanjut di PMM dari hasil observasi kelas yang telah dilakukan oleh guru dan kepala sekolah? Yuk kita buka kinerja guru di PMM. Baik, berikut adalah alur pengelolaan kinerja. Pertama, masuk ke pengelolaan kinerja dengan menggunakan akun belajar ID. Klik guru, kemudian pilih sebagai pegawai. Klik observasi praktik kinerja. Pastikan hasil observasi kelas oleh kepala sekolah sudah diinput di PMM di akunnya kepala sekolah ya Bapak Ibu. Apabila sudah diinput, maka progresnya sudah 50%. Untuk pengisian dokumen tindak lanjut, klik cek praktik kinerja. Setelah diklik, maka akan terlihat kotak berwarna biru, yaitu bagian isi dokumen tindak lanjut. Untuk isi dokumen persiapan dan pelaksanaan observasi telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk mengisi dokumen tindak lanjut ini, refleksi dan diskusilah dengan atasan untuk mengisi dukungan yang dibutuhkan. Kita klik lanjutkan. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu diskusi dengan kepala sekolah terkait pengisian dokumen tindak lanjut. Pada dokumen tindak lanjut terdapat cek rating observasi. Hal ini sesuai dengan hasil yang diinput oleh kepala sekolah saat kita diobservasi. Perlu diperhatikan, apabila kepala sekolah memberikan nilai rating kepada guru di 3 fokus perilaku, pada rating dilakukan tapi belum efektif atau belum dilakukan, maka Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu rating observasi hanya ditujukan untuk memandu diskusi pelaksanaan tindak lanjut dan tidak menjadi penilaian akhir pada praktik kinerja Anda. Nah, di sini sudah dituliskan. Ini perlu diperhatikan bahwa rating observasi hanya ditujukan untuk memandu diskusi pelaksanaan tindak lanjut dan tidak menjadi penilaian akhir praktik kinerja Anda. Jadi penilaian akhir akan didasari oleh peningkatan kinerja Bapak Ibu guru dari sebelum observasi ke setelah observasi. Jadi adanya peningkatan ya Bapak Ibu ya. Setelah diperoleh rating penilaian, terdapat rekomendasi atasan. Apa yang harus dilakukan agar rating ini diperoleh meningkat di kemudian hari. Rekomendasi ini digunakan untuk merumuskan atau yang dilakukan pasca observasi. Kita klik lanjutkan. Kemudian isi dokumen tindak lanjut dengan diskusi bersama kepala sekolah untuk mendapat pengarahan. Berdasarkan hasil observasi kelas, selanjutnya guru akan melakukan refleksi yang diisikan dalam dokumen tindak lanjut. Pada dokumen tindak lanjut ini, guru akan menjawab beberapa pertanyaan terkait hasil tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya beri contoh ya Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja. Nah, contoh refleksi yang bisa dijadikan sebagai referensi adalah sebagai berikut. Ini hanya sebagai referensi ya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu ATM atau ambil, tiru, dan modifikasi. Nah, karena saya memilih fokus perilaku aktivitas interaktif, maka refleksi saya tentang praktik kinerja selama observasi adalah sebagai berikut. Sekali lagi, ini hanya sebagai referensi ya Bapak Ibu. Pertama, peserta didik belum optimal menjalankan perannya dalam kelompok. Hal ini terlihat dari beberapa anggota kelompok yang masih belum memiliki peran dalam kelompoknya. Yang kedua, dari hasil observasi ini, saya merasa kurang memotivasi peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Dan saya juga belum sepenuhnya melibatkan peserta didik dalam pembagian peran yang mereka inginkan. Kemudian yang ketiga, perubahan yang akan saya lakukan adalah memberikan motivasi, dukungan, dan kesempatan pada peserta didik untuk membagi peran sesuai keinginannya agar mereka dapat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, di sini ada panduannya Bapak Ibu ya, panduan pengisian refleksi. Untuk 7 fokus perilaku lainnya, saya memberikan referensi tentang refleksi praktik kinerja yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengisi dokumen tindak lanjut. Yang pertama adalah fokus perilaku aktivitas interaktif.
penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik, instruksi yang adaptif, instruksi pembelajaran, dan umpan balik konstruktif. Kemudian, apa tujuan tindak lanjut yang Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja? Nah, berdasarkan refleksi guru, Bapak Ibu bisa memilih tujuan tindak lanjut yang sesuai dengan fokus perilaku yang Bapak Ibu pilih ketika perencanaan kinerja. Berikut juga ada beberapa referensi dari saya, yaitu melakukan pembelajaran yang benar-benar fokus pada target perilaku yang telah saya pilih sebelumnya, sekaligus menjadi sebuah praktik baik yang berdampak pada hasil belajar peserta didik. Yang kedua, saya akan memberikan motivasi, dukungan, dan kesempatan pada peserta didik untuk membagi peran sesuai keinginannya agar mereka dapat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan motivasi intrinsik dan pemahaman peserta didik sehingga mereka bisa menyampaikan ide-ide sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Yang keempat, menerapkan pembelajaran dengan penjelasan yang terstruktur tentang konsep yang disertai contoh yang familiar dengan kehidupan peserta didik. Yang kelima, mengkomunikasikan ekspektasi atau cita-cita dan harapan yang tinggi kepada seluruh peserta didik sehingga menumbuhkan motivasi belajar intrinsik dalam diri mereka. Dan yang terakhir, menerapkan pembelajaran yang kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik agar dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas. Nah, Bapak Ibu, inilah referensi dari saya tentang tujuan tindak lanjut yang ingin kita lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja kita di sekolah. Selanjutnya, apa upaya-upaya yang ingin kita lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Nah, ini juga ada referensi dari saya, silakan Bapak Ibu ATM ya. Berdiskusi dengan atasan untuk membicarakan langkah-langkah meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, melakukan diskusi dengan guru yang lebih kompeten. Yang ketiga, belajar melakukan praktik pembelajaran yang baik dengan guru penggerak. Yang keempat, belajar simulasi praktik baik di kelas melalui media sosial seperti YouTube. Dan yang kelima, mencari praktik baik yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Silakan Bapak Ibu tulis di sini ya. Kemudian, kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Nah, saya memilih bulan Mei untuk periode tindak lanjut. Apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita pilih ya Bapak Ibu. Ada sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar praktik, penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran, penyediaan atau akses ke sumber belajar melalui satuan pendidikan, izin untuk mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan, memperoleh mentoring dari kepala sekolah, guru penggerak, guru atau pemateri eksternal atau manajemen lainnya. Nah, di sini saya memilih sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik. Kemudian, selain mengisi refleksi, pada tahap pengisian dokumen tindak lanjut, guru juga diminta memilih pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar atau PMM. Pada bagian ini, guru cukup memilih topik yang ingin dipelajari di PMM sesuai dengan fokus observasi yang ingin ditingkatkan. Pada pilihan belajar di PMM, guru diminta mengisi periode tindak lanjut dan dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut. Nah, ini opsional ya Bapak Ibu, boleh dipilih, boleh tidak. Tapi saya memilih untuk desain pembelajaran yang relevan dengan kondisi di sekitar sekolah dengan melibatkan peserta didik, yaitu mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Periode tindak lanjut saya ambil adalah bulan Mei dan dukungannya adalah sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik. Nah, begitu cara mengisinya ya Bapak Ibu. Apabila sudah benar dan tidak ada yang ingin diperbaiki, silakan dikumpulkan. Maka setelah dikumpulkan, tampilannya akan berubah seperti ini. Ada tanda centang ya Bapak Ibu, dan apabila Bapak Ibu ingin mengubah, ini ada tulisan ubah untuk pengisian dokumen tindak lanjut. Tetapi apabila masih ada yang diedit, silakan klik simpan draft saja.
Seperti itu caranya ya Bapak Ibu, pelaksanaan observasi dalam mengisi dokumen tindak lanjut. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, share video ini bila bermanfaat, dan subscribe agar Bapak Ibu memperoleh informasi terbaru dari channel YouTube Amelia Madonna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.